Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, perselingkuhan itu bisa terjadi pada pasangan rumah tangga siapa saja tanpa pandang bulu. Tak peduli apakah itu pasangan pejabat, pasangan konglomerat, pasangan artis, pasangan terpelajar, pasangan rakyat jelata, bahkan pasangan yang kelihatan paling rukun antara suami dan istri pun bisa saja ternyata salah satu atau bahkan keduanya bermain api dengan selingkuh. Sudah banyak contoh yang bisa kita ketahui baik dari kenyataan di masyarakat maupun dari berita-berita di media sosial. Setiap pasangan suami istri, siapapun itu, pasti akan menghadapi masalah dalam rumah tangganya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri pun tidak lepas dari masalah rumah tangga beliau, yakni adanya fitnah dengan menyebarnya berita hoaks tentang perselingkuhan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang sempat membuat geger jagat waktu itu. Dan kisah Sayyidah Aisyah yang difitnah berselingkuh itu dapat kita jumpai dalam kitab hadis Imam Bukhari yang terkenal dengan hadis ifki. Meski persoalan yang menimpa rumah tangga Rasulullah itu hanya fitnah saja, hanya hoaks saja, namun tetap saja mengganggu keharmonisan rumah tangga beliau. Buktinya, setelah berita hoaks itu didengar oleh Sayyidah Aisyah, beliau sangat terpukul, kemudian pingsan dan jatuh sakit selama sebulan lebih. Siang dan malam tak henti-hentinya Bunda Aisyah menangis hingga merasakan air matanya telah kering. Apalagi sikap baginda Rasul juga berubah setelah adanya berita hoaks tersebut. Meski demikian, baginda Nabi tetap sabar dengan berkeyakinan akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan wahyu, menurunkan Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sampai 25. Setelah turunnya wahyu Al-Quran tersebut, maka bersihlah nama Sayyidah Aisyah dan terbebaslah rumah tangga baginda Nabi dari fitnah keji tersebut. Para pemirsa, berita perselingkuhan yang menimpa rumah tangga Rasulullah itu berbeda dengan berita-berita yang sering kita ketahui dari media sosial, termasuk berita viral baru-baru ini tentang perselingkuhan antara seorang laki-laki dengan inisial RZ yang menjadi suami NR yang telah berselingkuh dan berzina dengan seorang perempuan lain. Dan yang menghebohkan, perempuan itu adalah ibu NR atau mertua RZ sendiri. Kasus perselingkuhan memang menjadi momok yang menakutkan bagi siapa saja, karena bisa membuat rumah tangga yang telah dibangun dengan sebuah komitmen akan menjadi berantakan. Dan kasus perselingkuhan itu selalu ada dan nyata di sekitar kita. Terkait dengan kasus perselingkuhan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa hukum selingkuh itu? Yang kedua, kenapa perselingkuhan itu bisa terjadi? Yang ketiga, bagaimana sebaiknya sikap pasangan yang dikhianati? Yang keempat, apakah perselingkuhan itu bisa menjadi alasan untuk pengajuan cerai di pengadilan agama? Yang kelima, apakah oknum yang selingkuh itu bisa dipidanakan? Kemudian yang keenam, bagi orang ketiga yang menjadi pasangan selingkuh, apakah boleh dinikah? Kemudian yang ketujuh, bagaimana caranya bila oknum yang selingkuh itu ingin memperbaiki diri, ingin taubat? Oke para pemirsa, untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, silakan disimak video berikut ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selingkuh berarti suka menyembunyikan sesuatu, tidak berterus terang, dan tidak jujur. Dalam Islam,
Selingkuh dikenal dengan nama al-khiyanatuz zaujiyah, yang berarti berkhianat dan tidak memegang amanat yang sudah diberikan pada pasangan, baik suami atau istrinya, untuk setia dengan berpaling pada orang yang bukan pasangannya. Dalam kehidupan sehari-hari, selingkuh identik dengan ketidakjujuran dalam hubungan cinta, baik masih dalam tahap ta'aruf atau pacaran maupun telah menikah. Kata selingkuh biasanya mengingatkan kita dengan perilaku menjalin hubungan cinta dengan orang ketiga di luar relasi yang resmi sebagai istri atau suami. Selingkuh adalah perilaku melanggar komitmen hubungan yang akhirnya menodai rasa percaya dalam sebuah hubungan pernikahan. Ada 3 kriteria yang bisa dijadikan batasan selingkuh. Yang pertama, adanya ketertarikan fisik. Perselingkuhan biasanya diawali dengan ketertarikan fisik pada lain jenis yang bukan pasangan resmi. Sebetulnya wajar saja jika tertarik dengan seseorang yang ganteng atau cantik, namun akan menjadi berbahaya jika digabungkan dengan 2 indikator lainnya, yaitu yang kedua ini, kedekatan emosional. Jika ketertarikan fisik diikuti dengan kedekatan emosional, maka ketertarikan itu akan semakin menjadi-jadi. Yang ketiga, digabungkan dengan kerahasiaan. Jika ketertarikan fisik yang diikuti dengan kedekatan emosional itu dirahasiakan dari pasangannya, maka bisa dipastikan akan terjadi apa yang dinamakan perselingkuhan. Jadi, yang membedakan antara sahabat dengan selingkuhan adalah kerahasiaan. Kalau memang hanya sahabat, kenapa sembunyi-sembunyi? Kenapa dirahasiakan? Kenapa tidak cerita saja kepada pasangannya? Bahkan ada yang berkilah, dia kan cuma TTM atau teman tapi mesra saja. Kita nggak pernah kontak fisik kok, hanya lewat medsos saja. Semula memang begitu bro. Tapi ingat, kalau tidak dihentikan, pasti lama-lama akan semakin berani. Kemudian janjian untuk bertemu, dan seterusnya terjadilah perselingkuhan dan bahkan perzinahan. Perselingkuhan yang dilakukan pria maupun wanita memiliki motif yang berbeda-beda. Pada pria, perselingkuhan bukan hanya didasari atas hasrat untuk berhubungan seksual dengan pasangan yang lebih menarik. Justru awal mula penyebab pria berselingkuh biasanya karena kurangnya kedekatan emosional dengan pasangan resmi. Hubungan emosional yang kurang erat atau terkesan dingin dengan pasangan resmi lama-kelamaan bisa memicu masalah dalam hubungan rumah tangga. Misalnya, kurang menghargai keberadaan satu sama lain. Kurangnya rasa penghargaan inilah yang kemudian menjadi salah satu kunci utama seorang suami atau seorang istri membangun kedekatan emosional dengan orang lain yang bisa memberikan penghargaan dan kehangatan. Ini baru satu faktor, masih banyak faktor lain yang bisa membuat seseorang lebih rentan untuk selingkuh, mulai dari gangguan kepribadian, hubungan jarak jauh, bosan dengan hubungan yang dijalani, kurangnya komitmen, dan lain-lain. Bahkan perselingkuhan saat ini tidak harus bertemu langsung, tidak harus melibatkan kontak fisik kemudian melakukan hubungan seksual. Bisa saja masing-masing pelaku melakukan selingkuh dengan menggunakan aplikasi online. Jadi perselingkuhan itu bisa saja terjadi hanya selingkuh hati saja atau online, dan bisa juga selingkuh fisik dan selingkuh hati, berarti secara langsung atau offline. Ada beberapa alasan umum yang menyebabkan seseorang berselingkuh, baik penyebab itu merupakan faktor internal maupun faktor eksternal. Dari faktor internal, yang pertama, merasakan ketidakpuasan dan ingin melarikan diri secara emosional dari pasangannya, atau bahkan tidak lagi bisa mencintai pasangannya
Kemudian ingin mencari variasi dalam kehidupan seksual, ingin berpetualang, dan ingin mengetahui seperti apa hubungan seksual dengan orang yang bukan pasangannya. Yang kedua, adanya problem pribadi di masa lalu hingga membuat ia kecewa, marah, dendam, atau permusuhan yang terpendam terhadap pasangannya. Yang ketiga, adanya problem finansial. Yang keempat, adanya persaingan karir dan perolehan penghasilan. Adapun faktor eksternal, yang pertama, lingkungan pergaulan yang mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mencoba menjalin hubungan perselingkuhan demi tidak mendapat sebutan STS atau suami takut istri di kalangan rekan sepergaulannya. Yang kedua, adanya kedekatan dengan teman lain jenis di tempat kerja yang berawal dari saling mencurahkan kesusahan dan kekecewaan dalam rumah tangga masing-masing. Dari curhat, terjadilah kedekatan emosional yang berlanjut dengan kontak fisik intim. Yang ketiga, adanya godaan erotis seksual yang sulit untuk ditolak. Yang keempat, adanya kecanduan alkohol ataupun obat-obatan. Dan yang kelima, seringnya hidup berpisah lokasi. Perselingkuhan merupakan suatu kesalahan fatal yang merupakan bencana yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Dan bahkan tidak jarang rumah tangga berakhir dengan perceraian karena adanya perselingkuhan. Maka jelas perselingkuhan merupakan perbuatan maksiat yang berdosa besar yang di dalamnya juga terkandung dosa-dosa besar. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menjelaskan bahwa perselingkuhan merupakan dosa besar. Yang pertama, selingkuh berarti sudah berkhianat. Suami atau istri yang berselingkuh artinya ia sudah berbuat khianat kepada pasangannya. Sebab seseorang yang berkhianat artinya ia sudah merusak perjanjian atau komitmen secara sembunyi-sembunyi. Khianat adalah dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annallaha la yahdi kainal khainin. Allah tidak akan memberi hidayah terhadap tipu daya orang-orang yang berkhianat. Al-Quran Surat Yusuf ayat 52. Sabda Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, ayatul munafiki salah satun, idza haddasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia ingkar, dan ketika diberi amanah ia berkhianat. Pengkhianatan juga akan menghilangkan keberkahan dalam rumah tangga. Sebagaimana sahabat Anas bin Malik mengatakan, idza kanat fil baiti khiyanah dhahabat minhul barakah. Ketika khianat terjadi dalam sebuah rumah tangga, maka akan hilanglah keberkahan. 2. Orang yang berselingkuh pasti melakukan kebohongan, dusta atau tidak berkata jujur, termasuk dosa besar. Begitu juga dalam membangun sebuah pernikahan. Seharusnya suami dan istri bisa bersikap terbuka dan tidak menutupi segala sesuatunya dari pasangannya. Allah Subhanahu wa taala mengancam dan tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang berdusta. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang yang melebihi batas lagi pendusta. Tak main-main, orang yang berdusta bahkan dapat terseret masuk ke dalam neraka. Yang ketiga, selingkuh membawa pada perbuatan zina. Ketika seseorang melakukan perselingkuhan, berarti dia telah menjalin kedekatan dengan orang lain yang bukan pasangan sahnya, dan itu akan membawanya pada perzinahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bi imru'atin illa ma'adhi mahrumin. Tidak boleh seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali dengan ditemani
mahramnya. Kemudian yang keempat, larangan mengeluarkan harta yang tidak perlu. Bukan rahasia lagi, orang yang berselingkuh biasanya akan mengeluarkan harta untuk melakukan perselingkuhan itu. Padahal harta tersebut tidak layak dikeluarkan untuk melakukan perbuatan maksiat dengan perselingkuhan. Mengeluarkan harta pada perkara yang tidak layak disebut dengan tabdzir, dan Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguhnya orang yang melakukan tabdzir itu adalah teman setan. Yang kelima, perselingkuhan artinya sudah menyia-nyiakan keluarga. Orang yang berselingkuh padahal ia memiliki keluarga, bisa dibilang ia telah menelantarkan keluarganya. Padahal ia seharusnya lebih fokus untuk memperhatikan dan membahagiakan keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i isman ayyudi'a mayyaqut." Cukuplah seseorang itu berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Dengan demikian, jelas bahwa hukum selingkuh dalam Islam adalah dosa yang haram untuk dilakukan. Perbuatan selingkuh sangat dekat pada zina. Bahkan bisa jadi perbuatan selingkuh tersebut sudah termasuk zina dan bahkan dilakukan berulang-ulang. Lalu, apa yang harus dilakukan jika salah satu pasangan suami atau istri berselingkuh? Sebagai pihak yang dikhianati, sangat wajar kalau merasa kecewa, marah, dan terluka. Rasa percaya pada pasangannya pasti akan menurun dan sulit rasanya untuk bisa kembali percaya 100%. Dalam kondisi seperti ini, tetap harus diupayakan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sangat disarankan untuk menenangkan diri dan mencari dukungan sosial, misalnya dari keluarga, teman dekat, atau orang lain yang bisa dipercaya. Yang kedua, setelah agak tenang, sampaikan bagaimana perasaan Anda terkait perselingkuhan pasangan. Lalu, bicarakan perasaan Anda dengannya. Hal ini akan sulit, tapi sangat diperlukan untuk mengetahui mengapa pasangannya selingkuh, apa yang ia pikirkan dan ia rasakan. Baru setelah itu yang nomor 3, diambil keputusan, lanjut bersamanya atau berpisah. Jika pasangan yang selingkuh menunjukkan indikasi yang baik dengan meminta maaf, mau berubah dan bertaubat, maka masih ada jalan terang untuk melanjutkan dan memperbaiki hubungan dengan pasangan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan demi memperbaiki hubungan setelah mengetahui pasangannya berselingkuh. Namun diperlukan peran dari kedua pihak untuk mengevaluasi diri, untuk memaafkan, memberi waktu bagi satu sama lain, dan memperbaiki komitmen untuk menjalin hubungan kembali. Namun jika tidak ada indikasi untuk memperbaiki diri dan taubat, maka pasangan yang dikhianati bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perkawinan. Dalam peraturan tersebut menyebutkan dengan jelas 6 butir alasan yang dapat diajukan untuk permohonan perceraian. Dan yang nomor 1, suami atau istri dapat mengajukan permohonan perceraian apabila pasangan berbuat zina, berjudi, mabuk-mabukan, serta melakukan pelanggaran hukum lainnya yang sulit untuk disembuhkan. Di samping bisa mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama, pihak yang dikhianati bisa juga mengadukan ke pihak berwajib. Berkaitan dengan hal tersebut, pasal 284 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa ada ancaman pidana berupa hukuman penjara paling lama 9 bulan bagi suami atau istri yang melakukan perbuatan zina, dan dalam hal ini termasuk perselingkuhan.
Kemudian dalam pasal 284 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa proses penuntutan atau pelaporan tindak pidana genda atau overspel hanya dapat dilakukan atas pengaduan suami atau istri. Pasalnya, tindak pidana tersebut termasuk dalam delik aduan atau kelek delik. Pasal 284 KUHP ini merupakan suatu delik aduan yang absolut. Artinya tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan dan atau yang dipermalukan. Selain itu, laporan pidana genda tidak dapat diproses lebih lanjut oleh kepolisian apabila yang melaporkan bukan pasangan resmi pihak yang dirugikan. Pertanyaan selanjutnya, apakah seorang laki-laki yang berselingkuh dengan seorang perempuan, kemudian perempuan itu bercerai dengan suaminya, itu bisa dinikahi? Menurut pendapat mazhab Maliki, jika ada laki-laki merusak hubungan seorang istri dengan suaminya, kemudian suaminya menceraikan perempuan tersebut, lantas laki-laki yang merusak hubungan itu setelah selesai masa iddahnya menikahinya, maka pernikahannya harus dibatalkan walaupun telah terjadi akad nikah. Berbeda dengan itu, menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, perusakan terhadap hubungan istri dengan suaminya tidak mengharamkan pihak yang merusak untuk menikahinya. Tetapi pihak yang merusak itu termasuk orang yang paling fasik tindakannya, merupakan kemaksiatan yang paling mungkar dan dosa yang paling keji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali perempuan itu merupakan mahramnya atau perempuan yang haram untuk dinikahi. Adapun penjelasan mengenai mahram atau perempuan-perempuan yang haram dinikahi dapat disimak dalam video pernak-pernik pernikahan yang ke-8. Sekedar nasihat untuk pelakor, ingatlah bahwa tindakan selingkuh itu merugikan orang lain dan termasuk dosa besar yang risiko dan balasannya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Sadarlah, tobatlah, mumpung pintu taubat masih terbuka, mumpung masih ada kesempatan dan ajal belum menjemput. Perbaikilah diri dan mintalah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun dan memperbaiki kita, sehingga kita hidup penuh berkah dan kita mati husnul khotimah. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.